dari sisi nasabnya. Oh, berarti mengalahkan Sayyidina Hasan, mengalahkan Sayyidina Husain, mengalahkan Sayyidah Fatimah. Wah, ini luar biasa. Makanya itu tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perspektif ilmu nasab. Lalu bagaimana kita menyikapi pernyataan daripada Yusuf bin Ismail an-Nabhani? Tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kita kepada keilmuannya, kita mengatakan bahwa itu hanya kalimat pujian terhadap klan Ba'alawi, bukan isbat nasab. Kenapa begitu? Karena di zaman Yusuf bin Ismail an-Nabhani itu sezaman dengan Syarif Aun ar-Rafiq yang tercatat di dalam kitab Mir'atul Haramain, juga tercatat di dalam kitab Al-Istizadah fi Akhbaris Sadah, karya daripada Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, Ba'alawi toh, bahwasanya Syarif Aun ar-Rafiq pernah membatalkan nasab Ba'alawi dan melarang mereka itu menggunakan gelar Sayyid dan Syarif. Itu di abad ke-13. Dan Yusuf bin Ismail an-Nabhani juga hidup sezaman dengan Syarif Aun ar-Rafiq. Berarti pernyataan qad ijtama'atil ummatul Muhammadiyah ini tidak benar. Lalu bagaimana salah? Tidak, itu hanya berupa pujian. Gitu loh teman-teman. Monggo silakan ditanggapi teman-teman. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Udin Nuha. Ya, mau tanya Gus. Tadi saya lihat postingannya di VT-nya Gofur tentang abad 8 itu ada yang mencatatnya terkait dengan nasab ini, katanya abad 8 abad ke-8 Hijriah. Nama kitabnya siapa ya? Cuman pengarangnya bukan Ba'alawi ya. Apa tadi? Lupa saya. Udah ada ini konfirmasinya. Yang bulan yang abad ke-8 gimana itu? Barusan saya menjelaskan itu. Mau abad berapapun, itu kaedahnya alla takuna mukhalifatan lil usul. Hendaknya keterangan-keterangan yang ada itu tidak menyelisihi terhadap usulnya. Ya. Satu usulnya itu di abad ke-5 Hijriah itu ada kitab namanya Al-Muntaqiratut Talibiyah, karya daripada Ibnu Tabataba, Ibrahim bin Nasir Ibnu Tabataba. Itu di abad ke-5. Dia menyatakan bahwasanya putranya Ahmad bin Isa itu 3 orang, Muhammad, Ali, dan Husain. Itu di abad ke-5 ya. Kemudian pernyataan daripada Ibrahim bin Nasir Tabataba itu dikutip oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Asy-Syajaratul Mubarakah yang ditulis di abad ke-6. Dia menyatakan sama. Putranya Ahmad bin Isa cuma 3, Muhammad, Ali, Husain. Ya. Nah, lalu ada kitab di abad ke-8 yang mengatakan Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah. Yang dibenarkan yang mana? Yang lebih tua lah. Lah ya, makanya disiplin ilmu nasab mengatakan idza ikhtalafa nasabani bil wasaiti ukhidha bil aqdamis sahih. Kalau ada 2 catatan nasab yang bertentangan, maka yang diambil kebenarannya itu yang lebih tua. Ini kaidah ilmu nasab. Dan saya sering mengatakan bahwasanya kebenaran itu tidak akan pernah berbenturan dengan disiplin dengan disiplin keilmuan apapun. Contoh, dalam ilmu fikih ada nggak yang serupa? Ada. Al aslu fi kulli haditsin takdiruhu bi aqrabiz zamanin. Asal dari semua kejadian itu, ya, pertimbangannya adalah dengan masa yang paling dekat. Kan begitu? Nah, artinya ilmu nasab tidak bertentangan dengan ilmu fikih. Juga tidak bertentangan dengan ilmu tafsir. Sekarang orang yang mengatakan bahwasanya keterangan-keterangan setelah abad ke-6, 8, 7, 9, 10 sampai sekarang yang bertentangan dengan usulnya, siapa yang mengatakan benar? Kaedahnya mana?
Redaksi di dalam kitab abad 5, apakah berkesinambungan dengan kitab abad 4, Gus? Begini teman-teman ya. Kitab abad keempat apa misalkan? Tahdzibul Ansab. Tahdzibul Ansab ketika menyebutkan putra Ahmad bin Isa, dia tidak menggunakan sigot hasr. Tapi dia menggunakan sigot apa? Ba'di mingkul. Menyebutkan sebagian dari sekian banyak putranya Ahmad bin Isa. Min waladihi, di antara anaknya Ahmad bin Isa, Muhammad Abu Ja'far. Kan begitu kalimatnya. Sementara dalam kitab Muntakilah dan Asy-Syajarah Mubarakah di abad ke-5 dan abad ke-6, artinya setelah abad ke-4, itu menyebutkan secara komprehensif jumlah anak Ahmad bin Isa berikut dengan nama-namanya. Ya tentu saja tidak bertabrakan. Gitu loh. Contoh simpelnya begini. Misalkan Bang Skincare bilang sama saya, Gus, anaknya si A itu yang saya tahu ya, namanya itu Muhammad. Lalu setahun kemudian Bang Dargo bilang, Gus, anaknya si A itu sebenarnya 3, namanya ABC. Apakah keterangan Bang Skincare dengan Bang Dargo ini bertolak belakang? Tidak. Karena Bang Skincare ketika mengatakan nama anaknya itu yang saya tahu, berarti ada yang nggak dia tahu, kan begitu. Nah, kalau Bang Dargo itu menjelaskan dengan yakin bahwasanya anaknya itu cuma 3, Gus, namanya ini. Nah, gitu loh. Itu namanya sigot hasr, teman-teman. Kalau dalam perspektif ilmu nasab, ya, apabila seorang nasabah itu menyebutkan jumlah anak itu menggunakan jumlah ismiyah, maka yadullu ala annahu munhasirun fihi. Berbeda kalau menggunakan sigat berbeda ketika dia menggunakan jumlah fi'liyah, maka boleh. Dan ini tidak bertentangan, teman-teman, dengan disiplin ilmu yang lain, nggak bertentangan. Contoh ya, misalkan kitab Al-Muntaqa fi Aqabil Hasan Al-Mujtaba halaman 8. Ya. Di sini ya, beliau memberikan contoh nih. Idza dzakartu anna rajulan aqaba khamsata auladin. Ini kan jumlah fi'liyah toh? Aqaba khamsata auladin ini jumlah fi'liyah. Ketika saya mengatakan bahwasanya seorang laki-laki itu telah memiliki putra 5 orang anak, kama wajadtuhu fil masadir, fahadha la yamna'u ayyakuna lahu ikhwatun lam yadhkurhumun nasabun. Ini tidak menolak kemungkinan baginya memiliki saudara yang belum pernah disebutkan oleh satupun ulama nasab. Walakin akan tetapi itsbatuhum yahtaju ila bayyinatin. Untuk menentukan tambahan anak dari yang 5 ini, yang disebutkan menggunakan jumlah fi'liyah ini, yahtaju ila bayyinatin, itu butuh kepada bukti, gitu loh teman-teman. Ya. Nah, kalau menggunakan sigot hasr, jumlah ismiyah, aqibuhu min salasati banin atau awil aqbu min salasati banin. Nah, itu sudah nggak bisa ditambah lagi. Gitu loh. Gini Gus, ada yang Raja Taiping ini, Husni Mubarak Gus. Jika demikian berarti pihak Ba'alagi pun bisa dong memakai sigot hasr untuk membenarkan nasabnya. Nah ini Gus. Ya silahkan bagaimana menggunakan Gus sigot pendapatnya? hasr. Loh ya silahkan menggunakan sigot hasr untuk membenarkan namanya. Tapi tadi itu kan, dalam kaidah ilmu nasab itu, idza ikhtalafa nasabani ukhidha bil aqdami sahih. Kalau ada 2 catatan nasab yang berbeda, maka yang lebih tua itu yang dianggap benar. Dan itu dalam kitab Muqaddimat juga disebutkan, wa alla takuna mukhalifatan lil usul, hendaknya catatan itu tidak menyelisihi usulnya. Berarti saling untuk melengkapi Gus ya. Nah, iya, makanya kan kaedah penetapan nasab yang kedua dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab itu disebutkan kutubun nasabin al abdal, kitab-kitab nasab yang berkesinambungan. Siap. Berarti kan kaum Ba'alawi ini kan tidak melihat jaraknya Gus ya. Jadi jaraknya
Rasul atau sahabat Rasul dengan para Ba'alawi baru mengakui itu kan cukup jauh. Berarti kan tidak memandang itu. Cuma berlandaskan asumsi berarti Gus. Ya iya. Ya, Ini monggo ada Husni Husni Mubarak. Mubarak naik Nah, ini. dari abad 4, 5, 6, 7 misalkan, adakah yang menceritakan bahwa anak Ahmad bin Isa ini menyebutkan jumlahnya? Jumlahnya ada yang menyebutkan dalam kitab-kitab sezaman itu enggak, Gus? Tadi kan saya sudah sampaikan Kiai Udin Nuha, masa saya ulang lagi? Barusan saya selesai menyampaikan itu. Enggak. Sinyal saya kan merah-merah, jadi belum jelas lagi. Monggo Bang Husni Mubarak. Sinyalnya merah-merah terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum semuanya. Tadi saya kan nyimak Gus ya, mohon maaf sebelumnya semuanya. Ya, bahwa silakan. ya dalam setiap argumentasi berdalil tentang Balawi kan, Balawi ini kan ditolak itu dikarenakan bahwa mereka itu dalilnya itu tidak berkesinambungan. Jadi ditemukannya itu yang saya tahu seperti itu. Dan di dalam kitab Al-Janari pun sebetulnya bukan Ubaidillah yang disebutkan dalam kitab tersebut, tetapi Abdullah. Nah, setelah abad ke-9 diganti menjadi Ubaidillah. Nah, yang saya pertanyakan tadi bahwa dalilnya itu harus berkesinambungan. Nah, tadi Gus Hasan kan menyebutkan bahwa harus kalau memakai sigot hasar itu kan bisa. Nah, perlu dijelaskan dulu apa itu sigot hasar, Gus, dan bagaimana gitu. Biar saya mengerti, Gus. Biar saya jadi ilmu. Iya. Pertama itu pertanyaan saya, Gus. Sigot hasar itu adalah istilah para ulama ahli nasab di dalam menyebutkan jumlah keluarga secara keseluruhan. Gitu loh. Bukan sebagian. Jangankan menggunakan sigot hasar ya, jumlah ismiyah. Andai kata menggunakan jumlah fi'liyah yang tidak bermaksud untuk menghasar, ya, itu pun untuk menetapkan tambahan anak yang tidak pernah disebutkan oleh ahli nasab, yahtaju ila bayyinatin, itu butuh kepada keterangan bukti. Apalagi kalau menggunakan sigot hasar, gitu loh. Karena ilmu nasab ini landasannya adalah qat'iyyud dilalah 'alal maksud. Berpangku kepada dalil-dalil qat'i, dalil-dalil pasti 'alal maksud, atas apa yang dimaksud. Nah, sekarang kalau misalkan Ali As-Sakran dalam kitabnya Al-Burqatul Musiqah itu menyebutkan bahwasanya Ubaidillah adalah orang yang sama dengan Abdullah, hanya saja Abdullah itu orang yang tawaddu sehingga mentasghir namanya menjadi Ubaidillah, kemudian mengikhtisar nama itu menjadi Ubaid. Ini keterangannya dari mana? Sementara Ali As-Sakran tidak menyebutkan referensinya dari mana. Dia hanya mengatakan walladzi yadhharu indi. Nah, walladzi yadhharu indi ini kalimat yang menunjukkan bahwasanya ini adalah pendapat pribadi atau asumsi pribadi, gitu loh. Nah, asumsi pribadi ini tidak bisa diterima dalam ilmu nasab. Itu teman-teman.